warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Tanti. Apa kabar hari ini? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat belajar. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang pantun. Apa itu pantun? Bagaimana ciri-ciri pantun, jenis-jenis pantun, dan cara membuat pantun, serta bagaimana cara membaca pantun yang baik dan benar. Simak video Bu Tanti baik-baik ya. Selamat belajar. Nah, anak-anak, yuk kita belajar pantun. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Kompetensi dasar yang kedua yaitu melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Indikatornya yaitu yang pertama, menemukan jenis-jenis pantun. Yang kedua, membandingkan isi pantun. Yang ketiga, membuat pantun berdasarkan jenis-jenis pantun. Dan yang keempat yaitu membaca pantun yang telah dibuat dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Materi kita pada hari ini yaitu pengertian pantun, jenis-jenis pantun, langkah-langkah menulis pantun, syarat pantun, dan yang terakhir adalah ciri-ciri pantun. Nah, anak-anak, apa itu pantun? Pantun adalah puisi Melayu asli yang sudah mengakar lama di budaya masyarakat. Pantun salah satu jenis karya sastra yang lama. Pada awal mulanya, pantun merupakan sastra lisan, tapi kini pantun juga ada dalam bentuk tulisan. Ciri-ciri pantun. Nah, anak-anak, ciri-ciri pantun yaitu yang pertama, memiliki rima A, 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 B, A, B, A, A, B, B, dan A, B, B, A. Yang kedua, yaitu terdiri 4 baris dalam 1 bait. Yang ketiga, yaitu baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Dan baris ketiga, keempat merupakan isi. Ciri pantun selanjutnya yaitu 1 baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan yang terakhir yaitu isinya singkat, padat, dan bermakna. Nah, anak-anak, jenis-jenis pantun. Dilihat dari bentuknya, pantun terdiri dari pantun biasa, pantun seloka atau pantun berkait, talibun, pantun kilat atau karmina. Dan dilihat dari isinya, pantun terdiri dari yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda atau remaja, selanjutnya pantun orang tua, ada pantun jenaka, dan pantun teka-teki. Yuk kita simak satu persatu dari jenis-jenis pantun berikut ini. Pantun biasa. Contohnya anak-anak, malam hari main kulintang, ditemani sobat tersayang. Bagaimana hati tidak bimbang, kepala botak minta dikepang. Nah, selanjutnya pantun seloka atau pantun berkait.
Seloka adalah pantun berkait yang tidak cukup dengan satu bait saja. Karena pantun berkait merupakan jalinan atas beberapa bait. Ciri-ciri pantun seloka yaitu yang pertama, baris kedua dan keempat pada bait pertama dipakai sebagai baris pertama dan ketiga di bait kedua. Ciri-ciri yang kedua yaitu baris kedua dan keempat pada bait kedua dipakai sebagai baris pertama dan ketiga di bait ketiga. Selanjutnya anak-anak, talibun. Talibun adalah pantun yang jumlah barisnya lebih dari 4 baris. Dan satu bait pantun talibun harus genap tiap barisnya. Misalnya 6, 8, 10, dan seterusnya. Dengan catatan, jika satu bait berisi 6 baris, maka 3 baris pertama adalah sampiran dan 3 baris sisanya adalah isi. Sedangkan untuk sajaknya menjadi ABC, ABC. Jika satu bait berisi 8 baris, maka 4 baris pertama ialah sampiran dan 4 baris sisanya adalah isi. Sedangkan untuk sajaknya atau rimanya menjadi ABCD, ABCD. Selanjutnya anak-anak, pantun kilat atau Carmina. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, setiap bait terdiri 2 baris. Yang kedua, baris pertama merupakan sampiran, baris kedua merupakan isi. Selanjutnya, bersajak AA. Dan setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Berikut anak-anak adalah contoh dari pantun kilat atau Carmina. Dahulu parang, sekarang besi. Dahulu sayang, sekarang benci. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang pantun anak-anak. Pantun anak-anak terdiri dari pantun bersukacita dan pantun berdukacita. Nah, di sini Ibu akan membacakan contoh dari pantun anak-anak, yaitu elok rupa kembang jati, dibawa itik pulang petang. Tidak terkata besar hati, melihat ibu sudah datang. Selanjutnya adalah pantun orang muda atau remaja. Pantun orang muda terdiri dari biasanya itu pantun perkenalan, pantun nasib, dan lain-lain. Contohnya, naik motor mereknya Honda, pergi sebentar ke rumah Hanafi, bila cinta mekar di dada, siang terkenang, malam termimpi. Nah, selanjutnya anak-anak, yaitu pantun orang tua. Nah, pantun orang tua ini biasanya terdiri dari pantun nasihat, pantun adat, atau pantun agama. Ini contoh dari Bu Guru. Supaya tangan tidak terluka, jangan dikepit, bulunya kapak. Supaya Tuhan tidak murka, jangan sakiti ibu dan bapak. Nah, selanjutnya adalah pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang lucu dan memiliki tujuan untuk menghibur yang membaca. Contoh dari pantun jenaka adalah misalnya,
Ada kera mirip buaya. Keduanya naik pedati. Dikira mirip Luna Maya, ternyata yang dilirik Po Ati. Lucu ya anak-anak? Nah, selanjutnya adalah pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki atau tebakan dengan tujuan untuk dijawab. Nah, contohnya, ini Bu Guru ada. Tuan Putri belajar menari, diajari oleh Pak Harun. Kalau Tuan bijak bestari, apa yang naik tapi tak bisa turun? Ayo, apa anak-anak? Iya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang syarat-syarat membuat pantun. Adapun syarat-syarat membuat pantun sebagai berikut, yaitu yang pertama, satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Yang kedua, baris ke-1 dan ke-2 adalah sampiran, dan baris ke-3 dan ke-4 adalah isi pantun. Nah, syarat yang ketiga yaitu satu baris pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan yang terakhir, pantun bersajak A, B, A, B. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam menulis pantun. Perhatikan ya anak-anak. Langkah-langkah menulis pantun yang pertama yaitu proses penulisan pantun diawali dengan menentukan isi pantun yang akan disampaikan. Jadi, sebelumnya kalian anak-anak harus menentukan dahulu kira-kira isi pantun apa yang akan kalian buat. Nah, selanjutnya meletakkan isi tersebut pada baris ketiga dan keempat. Langkah selanjutnya, berdasarkan isi tersebut, kalian dapat melihat persajakan atau rima pada baris ketiga dan keempat. Setelah kalian melihat sajaknya, kalian membuat sampiran dari baris pertama dan kedua yang memiliki kesesuaian persajakan dengan baris isi. Nah, langkah selanjutnya atau langkah terakhir dalam menulis sampiran pantun, kalian harus mengupayakan adanya keterkaitan antara baris pertama dan kedua. Nah, jangan khawatir. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu akan mengajarkan bagaimana cara mudah dalam membuat pantun. Nah, selanjutnya yaitu menginterpretasi makna teks pantun. Menginterpretasi makna teks pantun artinya memberikan tafsiran terhadap makna teks pantun. Dalam menginterpretasi makna teks pantun tergantung pada permasalahan dan kecerdasan penerjemahnya. Secara ideal, sebuah teks pantun bersifat mengingatkan atau memberi petunjuk serta memberi nasihat. Hal ini sesuai diungkapkan, yaitu hakikat pantun menjadi penuntun. Kegiatan menginterpretasi sebuah teks pantun memiliki banyak tujuan, terutama dalam hal belajar, yaitu memahami isi dari sebuah pantun. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh menginterpretasi makna teks pantun. Pada pantun Bu Guru yang pertama, apa guna orang bertenun? Untuk membuat pakaian adat. Apa guna orang berpantun? Untuk memberi petuah atau amanat. Nah, anak-anak, pada kata petuah di sini yaitu artinya nasihat. Jadi, pantun tersebut mengungkapkan pentingnya berpantun sebagai bentuk penyampaian nasihat, ajaran moral, dan sebagainya. Nah, pada pantun yang kedua nih, bila siang orang berkebun,
Hari gelap naik ke rumah. Bila hilang tukang pantun, habislah lesap petuah amanah. Nah, pada kata lesap itu artinya adalah hilang atau lenyap. Jadi, pantun tersebut mengungkapkan jika tak ada lagi orang yang berpantun, maka hilanglah suatu nasihat, ajaran, atau nilai moral. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengidentifikasi pantun. Ada KD, menganalisis teks pantun, dan indikator mengidentifikasi teks pantun sesuai dengan klasifikasi pantun. Nah, guru ada pantun. Coba tebak. Jangan bergalah, jangan berkayuh. Kalau berkayuh, bertambah basah. Kalau bersusah, jangan mengeluh. Kalau mengeluh, bertambah susah. Termasuk pantun apa, anak-anak? Iya, benar. Pantun ini adalah termasuk dalam pantun nasihat. Kalian pandai sekali. Kenapa? Karena pantun di samping berisi tentang pesan atau motivasi. Selanjutnya, pantun yang kedua. Elok rupanya kumbang janti, di bawah itik pulang petang. Tidak berkata besar hati, melihat ibu sudah datang. Nah, pantun ini termasuk pantun apa ya anak-anak? Ya, benar sekali. Adalah pantun anak-anak. Mengapa? Karena berisi tentang ungkapan kegembiraan, kebahagiaan. Nah, pantun selanjutnya. Laut merah tak bergelombang, ladang hijau penuh ilalang. Hati siapa yang tak bimbang? Berkepala botak minta dikepang. Iya, termasuk pantun apa anak-anak? Iya, pantun jenaka. Benar sekali. Kenapa? Karena berisi tentang kelucuan yang bersifat menghibur yang membaca. Pandai sekali. Nah, selanjutnya coba. Burung nuri, burung dara, terbang ke sisi taman kayangan. Cobalah cari, wahai saudara, makin diisi, makin ringan. Wah, apa ya anak-anak? Makin diisi, makin ringan. Ya, termasuk pantun teka-teki. Kenapa anak-anak? Karena berisi tentang suatu pertanyaan untuk menerka sesuatu. Jadi, pantun di samping membutuhkan suatu jawaban. Nah, kalian sudah belajar tentang jenis-jenis pantun. Sekarang, perbandingan puisi lama dan puisi baru. Pada puisi lama, terikat oleh banyak baris dalam tiap baris. Terikat banyak kata atau suku kata. Dan pada puisi lama ada rima atau sajaknya. Dan selanjutnya ada irama atau ritme atau aluran bunyi. Sedangkan pada puisi baru yaitu tidak terikat aturan tertentu tetapi memiliki ciri khas. Nah, selanjutnya lebih mengutamakan isi atau makna daripada struktur atau Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang cara membaca pantun dan membuat pantun dengan mudah. Simak terus ya videonya. Hari ini kita akan belajar membaca pantun. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar apa itu pantun, ciri-cirinya bagaimana, cara membuatnya bagaimana, bahkan jenis-jenisnya apa aja. Nah, hari ini kita akan fokus untuk belajar cara membaca pantun. Nah, dalam membaca pantun, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah volume suara. Nah, kalau misalnya ibu membaca pantun dengan suara yang tidak lantang dan tidak jelas,
Coba kalian dengarkan. Jalan-jalan ke pasar. Nah, apakah kalian mendengarnya? Mungkin sebagian kalian mendengarnya, tapi sangat tidak jelas, ya. Jadi, kalau kita membaca pantun, harus menggunakan suara yang jelas dan keras. Yang kedua, adalah intonasi suara. Nah, intonasi suara ini akan membuat pantun lebih menarik lagi ketika didengarkan. Ada naik turunnya. Kayak gitu ya, sama seperti ibu berbicara, tidak menggunakan nada yang datar. Ibu menggunakan intonasi agar cukup menarik untuk kalian dengar. Nah, yang ketiga adalah pelafalan. Harus jelas penyebutan kata setiap kata. A, I, U, E, O. Hal penting dalam membaca pantun. Nah, itu yang dikatakan pelafalan. Oke, dan yang terakhir adalah jeda. Nah, jeda itu ibu beri tanda ada garis miring ya. Nah, biasanya simbol jeda itu digunakan yaitu simbol garis miring. Ingat ya, simbol garis miring. Nah, ingat ada 4 hal penting yang perlu kita perhatikan dalam membaca pantun. Yang pertama, volume suara, intonasi suara, pelafalan, dan jeda. Oke, ibu harap kalian sudah paham. Oleh karena itu, mari kita coba. Nah, pantun pertama yang akan kita baca bersama adalah pantun teka-teki. Nah, perhatikan ibu membacakan pantun ini. Mulut manis, hati nan baik, itulah amal turun-temurun. Benda apa yang akan naik apabila hujan sedang turun? Nah, ibu ulangi ya. Mulut manis, hati nan baik, itulah amal turun-temurun. Benda apa yang akan naik apabila hujan sedang turun? Nah, coba kalian ulangi pantun yang ibu sebutkan tadi. 1, 2, 3. Nah, good job. Nah, di sini ibu memberikan contoh untuk memudahkan kalian dalam membaca pantun. Ibu sudah buat tanda garis miring atau jeda, ya. Mulut manis, garis miring, hati nan baik. Itulah amal, garis miring, turun-temurun. Benda apa, garis miring, yang akan naik apabila garis miring hujan sedang turun? Oke, coba kita baca. Ini pasti membantu kalian. Mulut manis, hati nan baik, itulah amal turun-temurun. Benda apa yang akan naik apabila hujan sedang turun? Nah, mudah ya. Ketika ada garis miring, kalian jadi ingat di mana perlu jeda sejenak. Oke. Nah, kita coba pantun yang lain ya. Ini adalah pantun nasihat. Ibu akan coba bacakan dan kalian bisa ikuti dari rumah kalian masing-masing. Di samping kolam ada batu, di dalam kolam ada ikan patin. Bila kita bisa membagi waktu, pastilah kita bisa disiplin. Ibu ulangi ya. Di samping kolam ada batu, di dalam kolam ada ikan patin. Bila kita bisa membagi waktu, pastilah kita bisa disiplin. Oke, ibu juga sudah membuat seperti contoh pantun pertama tadi. Perhatikan garis miringnya. Di samping kolam, garis miring ada batu. Di dalam kolam, garis miring ada ikan. Bila kita bisa garis miring membagi waktu, pastilah kita garis miring bisa disiplin. Oke, coba kalian baca dari rumah masing-masing. 1, 2, 3. Nah, oke. Jika kalian perhatikan, sebelum tanda jeda, nah kata terakhir itu intonasinya agak naik sedikit ya nak. Di samping kolam ada batu, gitu ya. Di samping kolam ada batu. Di dalam kolam ada ikan patin. Bila kita bisa membagi waktu,
pastilah kita bisa disiplin. Nah, oke, Ibu harap 2 contoh ini sudah membantu kalian dalam membaca pantun. Nah, kita sudah belajar cara membaca pantun yang baik dan benar. Oke, tadi perhatikan volumenya, intonasi suaranya, pelafalan, dan jeda. Oleh karena itu, silahkan kamu coba. Satu, dua, tiga. Wah, good job. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih anak ibu. Kalian sudah belajar membaca pantun. Perhatikan, hal ini harus kalian ingat, ya. Sehingga ketika kalian bertemu pantun, kalian tahu bagaimana cara membacanya. Sehingga ketika kalian membacanya, pun ketika orang mendengarkan kalian membaca pantun ini menjadi lebih menarik. Setelah pada pertemuan yang lalu, kalian sudah belajar tentang pantun dan ciri-cirinya, serta jenis-jenis pantun. Sekarang kita akan belajar tentang cara cepat membuat pantun. Berikut ini akan Bu Edra sampaikan bagaimana caranya. Jadi, kalian harus tetap simak video pembelajaran berikut ini. Agar mudah membuat pantun, kalian harus memperhatikan tips atau langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum kalian membuat pantun, tentukan dulu tema atau topik dari pantun yang akan kalian buat. Misalnya pendidikan, kesehatan, tentang keluarga, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tentukan pula jenis pantun yang ingin kalian buat. Masih ingat kan? Berdasarkan isinya, ada berbagai jenis macam pantun, seperti pantun nasihat, pantun jenaka, pantun kepahlawanan, dan lain-lain. Yang ketiga, tentukan isi dulu, isi pantunnya ya. Ingat, isi pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat. Kemudian, kalian baru bisa menentukan sampiran dengan bantuan bunyi suku kata terakhir pada isi pantun. Setelah kalian bisa membuat pantun, dari beberapa langkah tersebut, yang terakhir perlu kalian cek pantun kalian sudah sesuai belum dengan aturan pantun yang ada. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat pantun. Nah, perhatikan cara pembuatan pantun ya. Yang pertama tadi kita harus tentukan topik, misalnya tentang belajar. Kemudian jenis pantunnya, kita akan berlatih dulu membuat jenis pantun nasihat. Kemudian, langkah ketiga adalah tentukan isi dari pantun yang sesuai dengan topik. Dengan cara seperti ini. Tulis dulu 2 baris kosong sebagai sampiran, kemudian baru kita cari isinya. Contohnya, misalnya, kamu harus rajin belajar agar bisa naik kelas. 2 baris ini saling menyambung dan saling berhubungan. Jadi untuk menentukan isi juga harus saling berkaitan antara baris ketiga dan keempat. Nah, kemudian kita lanjut
kita tentukan sampiran dengan cara melihat bunyi suku kata yang terakhir pada baris ketiga dan 4. Baris ketiga berhubungan dengan baris pertama. Berarti kita harus melihat ya, nanti baris pertama bunyi suku kata terakhirnya adalah ar. Ya, sedangkan baris keempat itu berhubungan dengan baris kedua. Maka bunyi suku kata yang kedua nanti akhirannya harus as. Kita harus cari kosakata yang banyak. Nah, contoh, misalnya ar, kita misalnya ada bakar, kelar. Misalnya Bu Etra akan gunakan kata pasar, ar juga. Kemudian as, ada. Tadi kan di sini ada kelas. Misalnya kita gunakan saja gelas. Baru kita sambungkan, harus menyambung sebuah kalimat. Dari baris pertama dan baris kedua harus saling berkaitan kalimatnya. Contoh, jalan-jalan, maaf ya, jalan-jalan pergi ke pasar juga bisa, hari Minggu pergi ke pasar juga bisa. Silahkan kalian bisa berkreasi. Misalnya ini, hari Minggu pergi ke pasar. Kemudian, minum es cendol, habis 1 gelas. Nah, jadi ada 2 kaitan. Di pasar, minum es cendol. Nah, baru masuk isinya. Kamu harus rajin belajar agar bisa naik kelas. Perhatikan di sini. Setelah kamu sampai pada tahap ini, cek. Sudah sesuai dengan aturan pantun atau belum? Ada 4 ya aturan pantun. Yang paling terpenting biasanya kalau sudah sampai di sini adalah jumlah suku kata pada setiap barisnya. Harus 8 sampai 12 suku kata. Cek satu persatu. Contoh, hari Minggu pergi ke pasar. Itu ada berapa? 9. Misalnya, minum es cendol habis 1 gelas. Ada 11. Berarti pas. Kamu harus rajin belajar. Ada 9 juga. Agar bisa naik kelas ada 8. Nah, seperti itu. Harus kamu cek benar-benar. Kalau sudah sesuai, maka pantunmu itu sudah benar. Lanjut ya, contoh kedua. Nah, kita misalnya akan buat topiknya misalnya mencegah COVID-19. Kemudian, jenis pantunnya masih sama, yaitu tentang pantun nasihat. Kita kosongi dulu sebagai sampiran. Kemudian, ada banyak cara untuk mencegah COVID. Salah satunya adalah kamu harus menjaga kesehatan dengan baik. Ingat, isi itu menyampaikan sebuah pesan atau nasihat kepada para pembaca maupun para pendengar yang akan mendengarkan pantunmu. Maka kamu harus berhati-hati dan harus saling berkaitan. Seperti ini. Wahai kawan, tetap jaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Ini sebagai isi pesan dari sebuah pantun. Jadi yang membaca tuh tahu, oh kalian harus menjaga kesehatan dengan baik. Seperti itu. Baru kita lihat bunyi suku kata terakhir ya. Yang ketiga ada an. Berarti harus menyambung dengan yang pertama. Baris pertama ya. Kemudian yang keempat ada na. Ya. Silahkan kalian cari bunyi huruf yang sama. Itu menyambung ke baris kedua. Baru kita cari kosakata yang banyak. Kemudian silahkan hubungkan. Cari dulu satu kata terakhir yang sebagai kata bantu. Misalnya an, kita cari hutan. Ya, masih ada juga kata-kata yang lain, silahkan boleh dipakai. Kemudian corona. Ya, a banyak sekali, tapi Bu Etra mau pakai yang na sekalian yang nadanya sama. Contohnya celana. Nah,
Antara baris pertama dan kedua juga harus saling menyambung anak-anak. Misalnya seperti ini. Jalan-jalan pergi ke hutan. Jangan lupa pakai celana. Jadi sampiran itu hanya sekilas untuk pengantar saja. Nah, kita masuk intinya. Wahai kawan, tetap jaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Nah, aturan pantun sekarang kita cek. Ya, 4 baris sudah, kemudian sampiran dan isinya sudah, sajaknya kita tadi sudah perhatikan dengan baik-baik. Nah, terakhir yang paling penting adalah jumlah suku kata dalam setiap baris. Kalian harus cek satu persatu. Misalnya sambil dihitung ya. Jalan-jalan pergi ke hutan. Ada 9. Jangan lupa pakai celana. Ada 9 juga suku katanya. Wahai kawan, tetap jaga kesehatan. Ada 12 pas, tidak lebih. Agar terhindar dari virus corona. Juga 12, berarti semua baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Berarti artinya sudah pas dan sudah benar pantun tersebut. Nah, demikian anak-anak cara cepat untuk kalian bisa membuat pantun. Nah, sudah disimak videonya? Iya, hari ini kalian telah belajar tentang pantun. Apa itu pantun? Ciri-ciri pantun, jenis-jenis pantun, bagaimana cara membuat pantun, serta cara membaca pantun yang baik dan benar. Nah, tunggu video pembelajaran selanjutnya dari Bu Tanti ya. Jangan lupa kalian harus selalu semangat belajar. Dan dimanapun berada harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.